Jadi mad iwad adalah artinya pengganti secara bahasa tapi ya. Tapi secara ilmu tajwidnya, istilah tajwidnya artinya mengganti fathatain ya, yang seperti disebutkan sama ukhtu tadi siapa enggak lihat Ana. Mengganti fathatain selain tak muannas ya, selain tak muannas. Tak marbutoh tahu? Dengan mad diganti apa fathatain ya? Dengan mad 2 harokat bila dibaca waqaf. Contoh aliman jadi alima ketika berhenti ahadan, kalau berhenti ahada, ma'an kalau berhenti ma'a, sama du'aan jadi du'a'a, seperti itu. Di sini ada pengecualian, tidak semua huruf ya yang berfathatain, tidak semua huruf yang berharokat fathatain, akan tetapi kalau misalnya fathatain-nya pada tak marbutoh atau tak taknis, tahu tak marbutoh kan? Tak yang bulat itu tidak menjadi mad ketika diwakafkan. Tapi kalau wakaf jadinya gimana, akhwat? Kalau misalnya kita berhenti di tak marbutoh jadi ha ya. Misalnya syajarotan jadi syajaroh. Jannatan jadinya jannah. Bukan jannata. Nah, itu hanya berlaku di tak maftuhah ya, bukan tak marbutoh. Kemudian orang Arab tidak menuliskan alif pada kata setelah hamzah. Ya, seringnya gitu. Ini Ana dikasih tahu. Jadi orang Arab itu tidak menuliskan alif. Jadi orang Arab itu di hamzah itu kalau fathatain dibaca alif, tapi nggak dituliskan, ngerti? Contoh. Nah, nih. Ini. Di tulisan ma'a. Kalian lihat? Nggak ada alif kan? Ya kan? Di kata ma'a itu nggak ditambah alif seperti ini. Nggak seperti yang lain. Nah, dia cuma dibaca panjang, tapi nggak tertulis. Ya. Jadi tetap dibaca ma'a, tapi tidak dituliskan alif setelah itu. Ya, itu untuk hamzah khususon. Kemudian dan yang semisalnya lah. Kenapa? Karena disebabkan mereka tidak mengumpulkan hamzah di antara dua alif. Tidak mengumpulkan hamzah di antara dua alif. Jadi bila sebelumnya hamzah, sebelum hamzahnya terdapat alif, maka alif setelahnya akan ditulis gini, salah. Maksud Ana ulangi perkataan Ana ya. Ana ulangi perkataan Ana. Kalau misalnya ada suatu kata di hamzah itu terdapat dua alif, itu nggak mungkin. Jadi orang Arab tuh nggak akan menggabungkan dua alif tidak ada hamzah di sini, tapi nggak mungkin ditulis dua alif. Jadi cuma satu alif aja. Tapi kalau misalnya kayak gini, kalian pernah lihat nggak tulisan syai'a ada hamzahnya kan? Ya nggak? Ini karena di sebelum hamzah ini nggak ada alif. Jadi setelahnya dikasih alif gitu. Ya, Ana ulangi perkataan Ana. Yang tidak ditulis hamzah itu kalau misalnya sebelumnya ada hamzah, ada alifnya. Salah. Ya, jadi setelah hamzah nggak ditulis alif kayak gini. Ana ulangi lagi. Setelah hamzah nggak ditulis alif kayak gini. Karena sebelumnya hamzah ada alif. Tapi kalau sebelumnya hamzah nggak ada alif, maka setelahnya dikasih alif di fathatinnya. Gimana, ngerti nggak, Hot? Tadi Ana salah ngomong ya di awal. Iya, Tata. Diulang lagi, Tata kok nggak ngerti ya? Iya, tadi Ana salah ngomong. Oke, Ana hapus lagi tulisannya. Jadi gini, kalian perhatikan tulisan ma'a.
Ya. Belum coret ya. Kok Anda enggak? Ini ke-record kan ya? Oh, iya ke-record. Tulisan ma'a ya. Kalian perhatikan tulisan ma'a. Ini kan fathatain kan? Yang mana fathatain itu biasanya setelah fathatain itu ada hamzah, ada alifnya nggak? Kalian bisa bedakan nggak alif sama hamzah? Iya, iya, Kalian harus Ustaz. kalian harus tahu dulu ini hamzah, ini alif. Ya, nih. Ini hamzah, ini alif. Hmm. Anak kasih inisial. Ada A sama AH. Ini hamzah, ini alif. Nah, kenapa sih kan kalian bertanya-tanya, kok kenapa di tulisan ma'a tidak ditulis alif gitu loh, Hmm. ya kan? Tapi tetap kita sebut ma'a, tetap kita sebut panjang, kasih mad. Karena orang Arab itu tidak menuliskan alif. Jadi gini, orang Arab itu tidak menuliskan alif yang di hamzah itu tidak terkumpul di antara dua alif. Jadi orang Arab itu biasa tidak mengumpulkan hamzah di antara dua alif. Tidak mengumpulkan hamzah di antara dua alif. Ngerti? Ada garis besar lagi. Orang Arab Hamzah. tidak menuliskan alif itu di antara, jadi tidak menuliskan apa? Ulang lagi apa? Tidak mengumpulkan hamzah di antara dua alif. Susah ya bahasa Indonesia nih. Kesleo. Tidak, mereka tidak mengumpulkan hamzah di antara dua alif. Ngerti? Oh, Nah, iya, kayak iya. gini. Misalnya anak tulis ma'a kayak tadi ya. Pakai bolpen merah biar jelas. Nih, ini. Ini hamzah nih di antara dua alif. Nah, orang Arab tuh nggak kayak gini. Mereka tidak mengumpulkan hamzah di antara dua alif, ngerti? Jadi kalau bahasa Indonesia mungkin lebih mudahnya orang Arab itu tidak meletakkan hamzah di antara dua alif gitu loh. Ya nggak sih, sama aja gak? Ngerti belum? Paham. Tapi kalau misalnya kayak tulisan syai'a, anak tulis syai'a di mana nih? Penuh udah papan tulisnya. Misalnya, salah lagi. Ulang-ulang. Nih, syai'a. Nih. Syai'a. Nah, kayak gini. Ini kenapa ditulis alif? Tahu alasannya tadi? Karena Tidak karena apa? tidak Karena memasukkan alif, bukan tidak memasukkan hamzah di antara dua alif itu tadi ya. Gitu, ngerti kan? Mulai ngerti kan? Karena sebelumnya ini nggak ada alif kan? Sebelum Iya, iya. hamzahnya ini nggak Nah, ada. Ustaz. Ini kasusnya syai'a ini tidak terkumpulnya Dua alif. alif di gitu. Wah, ngerti ya? Nah, Ini sebenarnya kaidah yang nggak perlu Ana jelasin banget sih, cuman gak apa-apa lah biar kalian tahu. Gitu. Ngerti ya? Benar, ada yang masih bingung? Coba perhatiin. Ini Ana hapus lagi tulisannya biar nggak buyang. Gimana? Ngerti? Jadi kan insya Allah. pasti ada yang akan bertanya kan, loh kok ma'a itu nggak ditulis hamzah, tapi kalau syai'a kok nggak ditulis alif gitu. Salahnya balik juga lagi hamzah sama alif. Sedangkan kata syai'a ditulis alif gitu. Kenapa? Nah, itu tadi alasannya. Kalau syai'a kan sebelum hamzahnya nggak ada alif kan. Nah, tapi kalau tulisan ma'a atau insya'a gitu contohnya, ada alifnya sebelumnya. Jadi kita nggak bisa mengumpulkan alif langsung berdua gitu, nggak bisa. Oke? Ngerti ya? Cukup. Terus, mad pada kata-kata ini tidak disebut mad badal ya. Tidak disebut mad badal ya. Kan misalnya ada yang bilang, ya kan setelah eh, kan sebelum madnya ada hamzah. Enggak, udah beda hukum. Karena alif yang terdapat pada kata-kata tersebut adalah alif aridah. Buatan ya, tambahan, pengganti doang gitu ya, nggak asli. Palsu ya. Kalau misalnya mad badal itu alifnya asli. Kalau mad arid ini alifnya nggak asli. Tambahan aja pengganti. Gitu. Tuh. Terus mad badal ini salah kan? Jadi mad iwad ini mulhaknya ke mad siapa? Mad tabi'i.
Mat tabi'i, pinter. Mumtazah. Berapa harokat? 2 harokat. 2 Harakatan. harokat. Iya. Bagus, pintar. Terus, oh iya, ada pengecualian nih. Ada kayak kasus unik. Yang mana dia aslinya bukan fathatain, tapi sebenarnya nun taukid. Nih, jelasin gak ya ini? Gak usah aja deh, nanti aja. Takut kuyang. Udah, pembahasan kita sampai di sini aja. Apa nih ada yang chat? Jika sudah ada alif sebelum hamzah, maka tidak boleh ada alif setelah hamzah. Gitu ya Ustazah? Ya, gitu. Nah ini, bahasa Indonesia bagus. Ini Ustazah kayaknya, Ustazah Fitri ya. Ya, jazakillah khairan Ustazah Fitri. Ya, begitu. Nah, kayaknya perlu belajar bahasa Indonesia lagi. Apa perlu kursus bahasa Indonesia? Gitu ya, akhwat. Sampai di sini bisa difahami untuk mad iwad ya. Ya, yang penting Antuna tahu kalau fathatain waqaf itu mad iwad dah. Gitu aja. Selesai. Oke. Dibaca 2 harokat sudah. Nah, kita masuk ke tahajjinya ya. Gimana cara tahajji mad iwad? Alif mad iwad harakatan indal waqf, ditambahin indal waqf karena kan kalau misalnya cuma bilang alif harakatan misalnya mad iwad harakatan nggak jadi. Kalau nggak pakai waqafnya jadinya cuma mad tabi'i doang, nggak salah ya. Nah, jadi alif mad iwad harakatan indal waqf. Nah, contohin di ajaban aja ba ajaba, salah, ulang aja ba fathah alif mad iwad harakatan indal waqf ajaba, agak jelimet sedikit, ulang lagi aja ba fathah alif mad iwad harakatan indal waqf ajaba. Untuk ma'a, contohin ma ألف مد متصل 4 أو 5 حركات همزة فتحة ألف مد عوض حركتان عند الوقف ما أنا contohin lagi yang di bawah sekali lagi ba aba dal fathah alif mad عوض حركتان عند الوقف أبدا. Sebelahnya mu lam sakinah mul ta multa ha multaha dal fathah alif mad iwad harakatan inda al-waqf multahada washuhu ba fathah alif mad iwad harakatan inda al-waqf washuhuba فورا ألف مد طبيعي حركتان فورا تاء فتحة ألف مد عوض حركتان عند الوقف فراتا. lagi سيرا ألف مد طبيعي حركتان سيرا جيم فتحة ألف مد عوض حركتان عند الوقف سراجا. ما فا ألف مد طبيعي حركتان ما فا زاي فتحة ألف مد عوض حركتان عند الوقف مفازا. شطا طاء فتحة ألف مد عوض حركتان عند الوقف شططا. ما ألف مد منفصل لا salah ألف مد متصل 4 أو 5 حركات همزة فتحة ألف مد عوض حركتان عند الوقف ما gimana? Ada yang bertanyain? Oke. Silahkan Anissa Rahma. Iya, sudah. Yang Dari ini. ajab. Yang bolehlah. Tapi itu nyontek dong. Ada contekannya aja, Bah.
Gak apa-apa. 2 ini ya. Boleh. Nggih. Silakan. Nah, aja, ba, fathah, alif, mad, iwad, harokatan, indal waqf, ajaba, ma, alif, mad, muttasil, arba, au khams, harokat, hamzah, fathah, alif, mad, iwad, harokatan, indal waqf, ma'a, Mm-mm. ini, ajaba, ma'a. Iya, tadi Anda nggak baca ulang dari awal. Apa lupa ya? Apa nanti kalian jangan lupa. Oke, selanjutnya. Nggih. Selanjutnya. Ba, Boleh. Enggak masalah ganti orang. nggih, sudah, nggih. Gak apa-apa. Ahsanti barakallahu fiik. Selanjutnya siapa nih? Nomor 2 nih di atas ya Allah nggak kelihatan. Kalau Nisa Diva diem-diem aja. Nah, Ustazah. Yang mana, Ustazah? Gitu ya. Abadan. Abadah. Enggak deh. Bikin ganggu coretannya. Oke. Ya, Ustazah. 2 itu ya, Ustazah. Mm-mm. Ba, da, fathah, alif, mad, Salah. Aba gitu dulu. Adek, jangan. Bentar, Bang. Ustazah. Aduh. Ya, Ustazah. Aba, da, fathah, alif, mad, Dal. harakatan. Sebutin hurufnya. Dal. Iya, huruf asli. Aba, dal, fathah, alif, mad, harakatan. Indal waqf. Abada. Lam, sakinah, multaha, dal, fathah, alif, mad, harakatan. Indal waqf. Multahada, abada, multahada. Begitu, Ustazah. Nah, ahsanti barakallahu fiik. Tunari hari ini. Wa iyaki. Tunari hari ini. Nah, Ustazah. Ya, 2 sebelahnya ya. Yang wasyuhuba ya, Ustazah. Mm-mm. Wasyuhu, ba, fathah, alif, mad, harakatan, indal waqf, wasyuhu, ba, furo, alif, mad, tabi'i, harakatan, furo, ta, fathah, alif, mad, harakatan, indal waqf, furata, wasyuhu, ba, furata. Ahsanti barakallahu fiik. Selanjutnya Tuna Sarah. Siro, alif mad tabi'i harokatan, siro, jim fathah alif mad iwad harokatan, indal waqf, siroja, fa ma Kebalik. fama, Kebalik. Siapa dulu di situ? mafa, alif mad tabi'i harokatan, mafa, zai, fathah alif, Fathah. fathah alif mad iwad harokatan indal waqf, mafaza, siroja, mafaza. Ahsanti barakallahu fiik. Selanjutnya. Nah, Ustazah. Syato, to, fathah, alif, mad, iwad, harakatan, indal waqf. Syato, ma, alif, mad, muttasil, arba, au khams, harakat, hamzah, fathah, alif, mad, iwad, hamzah, fathah, alif, mad, iwad, harakatan, indal waqf. Ma'a,
Ahsanti. Anti Belum baca diulang, dulu. Ustazah. Benar. Nanti ulang dari abada aja ya. Abada. Abada, multahada, mewakili yang lain. Silahkan. Nah, sudah. Abada, multahada, wa syuhuba, furata, siraja, mafaza, syatata, ma'a. Ahsanti, ahsanti. Barakallahu fiik. Wafiki barakallah. Jazakallah khair, Mm. Ustazah. Oh iya, Ki. Selesai pembahasan kita satu bab. Mad iwad. Kita sekarang masuk mad tamkin. Apa itu mad tamkin, akhwati? Kemarin Anda udah jelaskan ya. Apa itu mad tamkin? Krik-krik. Mad tamkin itu mulhaq mad tabi'i bukan? Nah, Iya, Ustazah. Iya, Ustazah. Bukan. Iya. Bukan. Gimana iya atau bukan nih, ada yang bilang. Bukan. Gimana? Mad tamkin itu mulhaq mad tabi'i bukan? Iya, Ustazah. Yakin? Siapa yang bilang enggak? Sebut yang iya nih. Bukan. Gimana nih? Iya. Harus yakin dong. Iya, Gini, Ustazah. siapa yang mau perwakilan bilang iya, siapa yang perwakilan bilang enggak? Kemarin kata Ustazah kalau nggak salah sebenarnya nggak masuk ke lima, nggak masuk ke Coba. matobi. Tapi Nggak, Ana bukan lupa keterangannya Ustazah. Enggak masuk. Ayo, yang bilang dia itu mulhaq mad tabi'i, coba jelasin alasannya. Loh, kok dia? Karena dua Dan huruf. asli dibaca dengan dua harokat, Ustazah. Masih baca dua. Gitu alasannya. Ada alasan lain? Kemarin Ustazah bilang mat tamkin adalah mat tabi'i. Mad tamkin adalah mad tabi'i. Tapi apakah dia mulhaq mad tabi'i? Bukan kan? Tapi dia mad tabi'i. Dia mad Iya. tabi'i aslinya. Cuman kenapa adanya mad tamkin ini kenapa? Kok bisa sih disebut mad tamkin? Kenapa terjadi hukum mad tamkin ini? Kemarin Ana bilang. Untuk perhatian, Agar kita dapat berhati-hati ketika bertemu ya harokat dengan ya mat. Benar. Karena susah ya. Ya ketemu ya, waw ketemu waw. Jadi mad tamkin itu terjadi ketika ada ya yang bertasydid kasroh dan setelahnya ya sukun. Maka yang terjadi mad ya kan di situ dengan mikdar 2 harokat seperti huyitum. Itu sebenarnya mad tabi'i kan hukumnya. Jadi hukumnya mad tabi'i huyitum gitu. Tidak, dia bukan mulhaq. Mulhaqat mad tabi'i itu cuma ada 3. Kemarin Anda sebutkan. Apa aja? mat iwad, mat tada, silah suro. Silah sugro. Dia cuma 3. Jadi jangan sampai kalau Anda tanyain apakah mad tamkin ini mulhaq dengan mad tabi'i? Tidak, ya dia sebenarnya mad tabi'i. Oke? Terus mad tamkin tadi Anda sebutin apa? Ya bertasydid kasroh ya, dan setelahnya ya sukun. Kemudian yang kedua ya mad sukun, setelahnya ya berharokat. Ya mad sukun, setelahnya ya berharokat. Itu juga disebut mad tamkin. Ini yang tadi Anda contohin itu adalah ini ya. Nih. Yang pertama tadi kan ini ya. Ya bertasydid kasroh setelahnya ya.
Tapi di sini yang di buku Tibyan cuma ngejelasin ini doang. Cuma ini doang. Cuma satu yang dijelasin di buku Tibyan ya. Di sebenarnya ada tiga keadaan. Yang kedua keadaannya adalah ya mad sukun, setelahnya ya berharokat seperti alladzi yu'adun. Jadi intinya ya ketemu ya, waw ketemu waw. Jadi yang satu berharokat, yang satu sukun gitu. Itu disebut mad tamkin. Alladzi yu'adun. Ini kenapa dibilang mad tamkin? Karena khawatir, karena ini mutamasilan ya. Takut ada yang gini. Alladzi diidghamkan, khawatir diidghamkan. Makanya diciptakan mad tamkin ini untuk kehati-hatian orang-orang tidak mengidghamkan ya ketemu ya ini. Jadi alladzi yu'adun, enggak. Tetap dibaca mad. Alladzi yu'adun gitu. Sama keadaan ketiga adalah waw mad sukun, setelahnya waw berharokat. Huruf waw mad sukun, setelahnya waw berharokat. Contoh, isbiru wa sabiru. Isbiru wa sabiru. Nah, jangan sampai, tulisannya nggak acak-adul. Jangan sampai dibaca isbiru wa sabiru diidghamkan, itu salah juga. Isbiru wa sabiru itu juga itu salah ya, itu salah. Harus dikasih mad. Sampai di sini ada yang menanyakan? Mungkin ada yang mau ngasih kayak, kok gitu sih Ustazah, memang iya gitu. Kali ada yang merasa ganjal. Gak ada? Atau masih mencerna? Tidak Hari ada. ini. Ustazah. Jadi sebenarnya ini anak baca di sini. Ada yang bilang mad tamkin ini laisa wa huwa minal mududil lati laisa li riwayah Hafs. Ngerti nggak? Jadi sebenarnya di riwayat Hafs ini nggak ada. Gitu. Jadi beberapa riwayat menegaskan mad tamkin, tapi di riwayat Hafs itu nggak terlalu ditekankan. Cuman di ba'di riwayah mad tamkin ini dipakai gitu istilahnya. Tapi di riwayat Hafs yang Anda tahu, terutama di matan Jazariyah ya, itu nggak disebutkan. Jadi dibilangnya mad tamkin ini adalah mad tabi'i gitu. Jadi Anda mengikuti apa yang Anda pelajari ya. Mungkin pasti ada ba'du ikhtilafat, di situ pasti ada beberapa perbedaan pendapat di sana. Mungkin di sini ada yang mau ngasih tambahan, boleh. Pendapat misalnya, Ana belajar dulu begini-begini, boleh. Enggak ada. Itu yang Ana tahu ya. Allahu a'lam. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Nggak ada, serius ya. Oke, kita lanjut ke tahajjinya. Memang. Bentar. Hah? Iya. Oke, mad tamkin. Cara tahajjinya, kalau di sini cuma keadaannya yang ini aja ya. Ya mad, apa Nabi bilang tadi? Ya kasroh bertasydid, setelahnya ya sukun. Jadi misalnya hu ya mad ya syadda kasroh huyi. Terus ya mad tamkin tabi'i harakatan huyi. Oh, Ana baru ngeh. Sorry. Ana ulangi. Jadi untuk mad tamkin ini kalian boleh tahajjinya mad tabi'i atau mad tamkin. Jadi boleh kalian tahajjinya gini, ya mad tabi'i harakatan boleh. Atau ya mad tamkin harakatan boleh.
Boleh juga ya mad tamkin tabi'i harakatan, boleh. Terserah. Oke, tapi karena kita sekarang pembahasannya mad tamkin, kita pakainya mad tamkin tabi'i. Tapi untuk tahaji selanjutnya boleh disebut mad tamkin, boleh enggak, boleh. Oke? Jadi dari 3 ulangi boleh ya mad tamkin tabi'i harakatan atau ya mad tabi'i harakatan seperti biasanya atau ya mad tamkin harakatan, boleh. Oke, Ana jarang tahaji pakai mad tamkin. Ya, tapi dipraktekkan aja, dipakai ya. Ana contohin satu ya, Ustazah, ya gimana? kalau untuk penyebutannya mat tamkin dengan mat tabi'i itu berarti sama ya Ustazah? Sama, makanya di riwayat Hafiz itu nggak bilang mat tamkin tuh nggak ada, karena dia mat tabi'i gitu kan, sama aja kan? Kasroh yang bertemu dengan ya enggak? Atau ya sukun sebelumnya kasroh gitu, ya enggak? Kasusnya sama aja kan? Sama aja nggak? Iya Ustazah. Kayak syarat-syaratnya mat tabi'i apa deh? Coba Fathah apa? sebelumnya alif, Hmm, kasrah ini kan sebelum ya, dhammah sebelum waw. gitu kan? Nah ini di Huyitum ini masuk nggak ke syarat mat tabi'i? Enggak. Kan iya ketemu ya kasrah, iya masuk saja. Oh. Kasrah ketemunya sebelumnya. Terkejut. Oke, benar. Jadi ini Oh iya, berarti itu enggak dibaca huyitum gitu enggak Ustazah ya? Huyitum. Jadi huyitum gitu ya Ustazah. nah itu justru kenapa diadakan di terciptanya mat tamkin ini, khawatir orang baca kayak tadi, kayak contohnya tadi huyitum gitu loh. Huyi gitu. Jadi robbaniyi. Khawatir orang baca kayak gitu. Makanya dijadikan dibentuklah teori mat tamkin ini. Kalau misalnya ya suku ya kasroh bertasdid atau setelahnya ya sukun itu tetap dibaca mad kayak gitu, dipertegas dengan adanya hukum mat tamkin ini. Padahal sebenarnya itu mat tabi'i. Cuman orang bisa aja ihmal tuh kayak lalai lah ya, khilaf gitu. Malah bacanya seperti Ukti tadi contohkan, jadi salah. Jadi harusnya tetap dimatkan huyitum ya, robbaniyina al-ummiyina bin nabiyina. Jadi jangan sampai dijadikan apa namanya? Idgham. Oke, silahkan Ukti Herlin. Ketabrakan ya, karena harusnya ini kelas pagi, cuman karena kalian banyaknya nggak bisa lah pagi, daripada nanti isinya cuma minim. Oke, nah contohan satu ya. Selanjutnya nanti 2 lah. Contohin 2, selain nanti kalian baca. Hu, ya syadda kasra huyi. Ya mad tamkin tabi'i harakatan huyi. Huyi tu. Mim sakinah huyi tum. Ra, ba syadda را باء الشدة فتحة رب ألف مد طبيعي حركتان رباني ياء شدة كسر رباني ياء مد تمكين طبيعي حركتان ربانيين حييتم ربانيين. Silakan Ummu Khalid. Nah, Ustazah. Baca 2 kotak. Dari kanan. Hu, ya, syadda kasra huyi. Ya, mad tamkin tabi'i harakatan huyi. Tabi'i harakatan huyi tu. Mim sakinah mudharah huyitum. Ra, ba syadda fathah rabba alif mad tabi'i harakatan rabbani
Rabbani. Ya syadda kasra Rabbani. Gini. Ya. Ya syaddah kasrah rabbani. Ya syaddah kasrah rabbani. Ya syaddah kasrah Rabbani. Ya mad tamkin tabi'i harakatan Rabbaniyina. Rabbaniyina. Terus Huyitum Rabbaniyina. Santi, barakallahu fiik. Barakallah. Selanjutnya Tuna Asma. Oh ya Ustami ah. Tuna Asma, Naam Ustazah. silakan. 2 kotak setelahnya. Naam. Hamzah waslin taskutu waslan nabda'u biha a lam qamariyah mudhharah al u mim syaddah kasrah bi gunnah harakatain al ummi ya syaddah kasrah al ya Sebentar. Bisik dulu. Gimana? Aduh. Ya syaddah kasrah begitu dulu Ustazah. Nah. Ya syaddah kasrah al ummi ya mad tamkin harakatan al Tabi'i. Oh, boleh. Boleh. pakainya tabi'i atau tamkin Ustazah? Boleh 3 keadaan. Boleh ya mad tamkin harakatan, boleh ya mad tabi'i harakatan, boleh ya mad tamkin tabi'i harakatan, serah. Maksudnya kalau Ustazah pakai apa? Oh, barusan ini. Sekarang ya mad tamkin tabi'i harakatan. Oh, nah. Seperti yang ditulis itu tadi. Ikut aja. Ketinggalan. Anak ulang ya Ustazah. Hamzat waslin taskutu waslan nabda'u biha a lam qamariyah mudhharah al u mim syaddah kasrah bi gunnah harakatain al ummi ya syaddah kasrah al ummi ya mad tamkin tabi'i harakatan al ummi. Nah, Kalau Umi mana? Kontar anak tutup. Lanjut. nah. Bi hamzah waslin taskutu waslan nabda'u biha a lam syamsiyah mudghamah fin nunil Coba ulangi maktub lagi. Ana nggak perhatian tadi. Ulangi lagi. bi hamzah waslin taskutu waslan nabda'u biha. Enggak. Nah, iya salah kan? Enggak. Enggak nabda ubiha. Kita kan enggak nabda dari hamzah toh? Nabdanya dari biha. Jadi gimana? Aduh, tinggalan. Ini pelajaran kemarin. Nah, anak pas nggak masuk, belum murajaah. Astagfirullah. Jadi gimana Ustazah? Gimana? Ayo, akhwat bantu. Bi hamzah. Siapa yang mau bantu? Anak coba Ustazah. Boleh. Sok diajarin gimana kalau misalnya hamzah wasalnya ada huruf di depannya. Hamzah waslin taskutu waslan. Nun syadda fathah bi gunnah harakatain. Jadi langsung nun, lamnya kemana?
Lam syaddah mudghamah fi nunil maftuhah bi gunnah Salah harakat. juga, bukan Iya. lam syaddah. Dalam Lam. semua nih. Ustazah, lam syamsiyah. Ustazah, bi hamzatu waslin. Ustazah sebentar. Bi hamzatu waslin taskutu waslan nabda'u biha lam syamsiyah mudghamah fi nunil Nggak pakai nabda ubiha. Karena kan kita nggak nabda ubiha artinya kita memulai. Bukan Ustazah, sampai taskutu waslan aja Ustazah. Hamzatu waslin taskutu waslan lam syamsiyah mudghamah fin nunil maftuhah bi gunnah harakatain binna bi. Oke, cukup. Cuma minta itu doang, Haji. Coba ada yang mau bantu lagi? Ada yang mau bantu lagi nggak? Biar kelas semua hafal. Gimana cara tahajudnya? Nah, Muali buka mic tuh. Iya, enggak ngomong. Oh, boleh. Coba. Bi hamzatu waslin taskutu waslan lam syamsiyah mudghamah fin nunil maftuhah bi gunnah harakatain binna. Nah, kayak gitu. Cukup. Jazakillahu khairan ya. Yang tadi juga bantu, jazakumullah khairan. Jadi nanti kalau ada yang nggak inget, Ana tanya kalian aja. Ana mau tahu kalian masih ingat atau enggak. Silakan Ustaz Asma. Naam, salah. Bi hamzatu waslin taskutu waslan lam syamsiyah mudghamah fin nunil maftuhah bi gunnah harakatain binna bi ya syaddah kasrah bin nabi ya mad tamkin tabi'i harakatan bin nabiyina al ummina bin nabiyina. Ahsanti, barakallahu fiik. Wakili Ustaz Asma. Baca dari awal. Dari itu. Huyitum rabbanina al-ummina bin nabiyina. Santi. Barakallahu fiik. Sudah selesai loh bab kita atau mau nambah? Atau cukup? Akhwat? Target. Ini deh, silabusnya sampai matangkin aja. Tapi apa tambah satu lagi aja ya? Mbak Ustazah. Iya deh, dihabisin pas ya. Karena ini belum selesai babnya. Nah, ini baru selesai babnya di sini. Iltiqa sakinin baru iltiqa sakinin besok karena agak mumet. Ini yang kayak tadi. Hamzatul wasl yang tadi kayak tadilah iltiqa sakinin. Kita masuk ke mad lazim harfi. Karena udah bagikan kayak slide-nya ya tentang mad lazim harfi itu udah dari kapan tuh? Nah, mad lazim harfi itu terjadinya di huruf aja. Kalau mad lazim kalimi terjadinya di kalimat, bukan ya, di kata maksudnya, di kata. Oke? Nah, huruf-huruf mad lazim harfi itu ada berapa? Delapan, Ustazah. 8. Apa aja tuh? Lam, mim, sod, Sin, kaf, ain, sin, qaf, nun, Nun. Kama asal naqas. Sama asal nakos Ustazah. Hurufuhu. Salah pula nah. Matanya adalah Astagfirullahaladzim. Ini setoran baru Ana ya. Jadi Fa'in bikil matin nah itu dia. sama. Fa'in bikil matin sukunun ijtama. Oh ya. Fa'in bikil matin sukunun ijtama. Bukan ini. Kama asal naqas itu yang di bawahnya lagi.
Yang ini wallazimul harfiyu awwal as-suwar wujuduhu wa fi أو thamaninin أو في hasar. ثلاثي الحروف وجد Ustazah. Bukan. Yajma'uha hurufu kam asalna qas wa ainu dhu wajhaini wa tulu akhas. Tuh. Yang itu. Dari situ wallazimul harfiyu awwal as-suwar. Yang dari situ. Atau bisa juga ada juga yang enggak belum. Habis itu ada lagi wa ma siwal harfi sulasi la alif famadduhu maddan tabi'iyan ulif wa dzaka aidan fi fawatih suwar fi lafzi hayyin tahirin qad inhasar. Dari situ ya. Matanya dari situ syahidnya. Dibuka lagi matanya, Anda baca yang mana? Oke, Ana akan bahas tentang mat lazim harfi. Kemarin kita udah ngebahas mat lazim kali ini. Oke. Kita sekarang masuk ke mat lazim harfi. Oke, mat lazim harfi yang kalian tahu itu kayak apa sih? Apa aja? Ingat nggak? Diam-diam aja. Mat lazim harfi terbagi berapa? 4 Ustazah. 4. Mat lazim harfi musaqqal wa mukhaffaf Ustazah. Jadi ada 4. 2. 2. Lemas langsung lemas ya ngomong 4. 2 Ustazah. Ada yang ngomong 3. 3 satu lagi siapa? 2, benar. Jangan takut ya, nggak apa-apa. Pede aja dulu. Malunya nanti aja. Gimana? 2 ya. Lazim harfi musaqqal sama lazim harfi mukhaffaf. Kalau lazim harfi musaqqal ialah mat yang datang setelah sukun yang lazim pada sebuah huruf dengan idgham. Contohnya alif lam, ketemu huruf yang bertasydid setelahnya. Lam mim, gitu. Terus kalau mat lazim harfi mukhaffaf yaitu mat yang datang setelah sukun yang lazim pada sebuah huruf tanpa idgham. Contoh hamim, nggak ada idghamnya. Atau apa ya? Shad atau qaf gitu. Mat lazim harfi dengan dua jenisnya ini tidak akan terjadi melainkan huruf-huruf sulasiyah. Sebentar akhwat. Urutan melilit. Sebentar. Oke. Ana ulangi lagi perkataan Ana tadi sampai mana? Lupa Ana. Jadi Ana ulangi dari matan ya, dari matan fa'in bikin bukan. Kalau itu masih kalimi ya. Di sini ada pembahasan mat farqi nggak sih? Oh nggak ada. Ana lupa. Di Tibian nggak ada pembahasan mat farqi ya. Nggak ada. Oke. Kalau misalnya mat lazim harfi dengan dua jenisnya tidak akan terjadi melainkan pada huruf-huruf sulasiyah, yaitu huruf-huruf yang tersusun dari 3 huruf bacaan. Ngerti nggak? Ana ulangi. Huruf lazim harfi dengan dua jenisnya tidak akan terjadi melainkan
pada huruf-huruf sulasiyah, yaitu huruf-huruf yang tersusun dari 3 huruf bacaan. Yang mana tengahnya sukun dari huruf-huruf pembuka surat. Makanya awala suwar, pembuka surat. Dan ia berjumlah 8 hurufnya. Apa aja tadi? Kam, asal, nakos. Dihafalkan matanya. Kam, asal, nakos. Nah, matanya apa tadi? Yajma'uha hurufu kam, asal, nakos. Walazimul harfi awwala suwar. Jadi mat lazim harfi ini ada di awal-awal surat ya, pembuka surat. Wujuduhu wa fi samaninin hasar. Ya, yang mana hurufnya ini ada 8. Terbatas ya. Hurufnya ini terbatas hanya 8. Yajma'uha hurufu kam asal naqas. Tamam. Faham sampai di sini? Nah, kadar panjang dari setiap jenis dari yang 4 tersebut adalah 6 harokat. Jadi dia terbagi-bagi, akhwat, terbagi-bagi. Ada yang hukumnya 2 harokat, ada yang hukumnya dibaca 6 harokat, ada yang dibaca 4 harokat. Gitu. Kok bisa? Bisa. Jadi kadar panjang dari setiap jenis dari yang 4 adalah 6 harokat. Ini yang masyhur ya, yang masyhur. Ada yang 4 harokat. 6 harokat. 4 hurufnya ada astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sebentar. Gak fokus lah. Bantu bicara dong. Aduh. Jadi semuanya tadi, 4 hurufnya itu, 4 huruf, dia dibaca 6 harokat kecuali huruf ain. Huruf ain itu ada pendapat yang mengatakan dia bisa dibaca 4 atau 5 ya? Saya lupa. 4 atau 5 khot? 6 Ustazah. Ain. Ain itu bisa dibaca 6 kan? Tapi dia juga bisa dibaca selain 6. 4 atau 6. 4 atau 6 ya? 4 doang kan ya? 4 ya? Agak ragu nih. Raguan anak mengganggu sekali. Ain dua jahain wa tulwa. Misalnya ain, sin, qaf kayak gitu misalnya. Gitu. Aduh, karena nggak fokus awat. Cukupin aja lah ya. Bentar. Jadi sedikit perut. Nggak apa-apa, Ustazah. Selesai aja. Wa ainu dzu wajhaini wa tul akhas. Jadi ada dua ini ya. Ada dua apa namanya? 2 kadar. Tapi yang paling panjang itulah yang paling diafdolkan. Apa itu bahasa Indonesia diafdolkan? Diutamakan. Seketika lupa bahasa Indonesia. Ya gitu. Gini, Ana bikin tabel ya. Kalian lihat whiteboard? Kalian lihat whiteboard nggak? Ya, Ustazah. Ustazah. Ya, kenapa? Manggil, oh iya Ustazah. Pembagian. Nggak bisa kecil tulisannya. Huruf. Namanya huruf apa, akhwat? Muqatta'ah ya. Ini namanya huruf muqatta'ah. Anak sulit nulis bahasa Indonesianya. Gini aja ya, terus bahasa Arab muqatta'ah. Dari segi mat ya. Mat di sini maksudnya mat apa? Mat lazim. Jadi dia ada terbagi menjadi 4 keadaan. 4 ini ada pembagian 4 huruf. Yang pertama alif. Yang kedua hayyun tahur. Hayyun tahur. Kemudian
Sanaqussu lakum. Kemudian al-ain. Ya, silakan dicatat. Jadi pembagian huruf dari segi mat ya, dipandang dari segi mat ada 4 keadaan. Ini yang mau live aja ya. Nggak apa-apa. Yang mustamiyah tapi ya. Nah, kecoa. Sudah? Nah, jadi kalau alif nggak ada mat lazimnya ya. Maksudnya kalau alif ya kayak biasanya aja. Tukro alif limat di bima fiha. Jadi kalau alif mah tergantung keadaan dia posisinya apa dulu gitu kalau alif mah kan. Enggak, Ding. Kalau alif itu nggak ada mat di sana. Kenapa muter-muter nih layarannya? Sorry. Boleh tanya nggak Ustazah? Boleh. Kali pertanyaannya menjadi istifadah buat yang lain. Boleh mau nanya apa? Mau siapa namanya? Mau siapa tadi yang bilang? Nggak tahu. Gimana? Setelah al-alif apa itu? Hayu apa sih? Hayun tohur. Oh, hayun tahur. Sebelahnya? Oh, nggak apa-apa kok ada mustamiyah, boleh. Terus Sebelahnya apa, setelahnya Ustaz? sanakus sulakum. Sanakusulakum ya saya. Nah, kalau sudah jazakillah khairan. Nggak apa-apa Ukhti Anissa, nggak apa-apa. Jadi sesama ambil istifadah ya, nggak masalah. Kali bisa menyemangati teman yang lain. Nah, Ana ulangi lagi ya. Tadi Ana salah ngomong. Al-alif, taqra alif, la madda fiha. Jadi kalau misalnya di pembuka surat itu kan ada tulisan alif ya. Itu nggak dibaca mad, tapi langsung dibaca alif. Kayak alif, lam, mim. Ya kan nggak dibaca gitu kan, akhwat? Ngerti ya? Yang alif ini, pembagian yang alif. Yang alif itu nggak ada mad di sana. Tetap dibaca alif gitu. Kayak alif, lam, ro ya kan? Dibaca alif kan? Atau lagi apa lagi contohnya? Alif lam mim sod. Jadi alif tetap dibaca alif. Kemudian untuk hayun tahur tukra dia dibaca ha ya o ha ro, dibacanya kayak gitu. Untuk fil Quran bitarkil hamzah fi fahiya ibarah fi harfain tsanihima. Jadi dia dibaca tanpa tertinggal hamzah di belakang. Jadi kita nggak baca ha ya ko, ha, ro, enggak. Tapi dia dibaca mat aja 2 harokat seperti itu. Ha, ya, to, ha, ro. Contohnya, to, ha, alif, lam, ro. Ya kan? Ha, mim, gitu. Ha, cuma 2 harokat. Seperti itu. Itu yang hurufnya dibaca 2 harokat, pembuka surat itu ada berapa? Ada 5. Itu hurufnya hayyun, tohur. Kemudian pembagian huruf yang ketiga sanakussulakum itu tuntaku ala salastu ahrif atau satuha harfu maddun yamuddu 6 harakat mad lazim wa salis sakin asli sin. Ini dibacanya seakan-akan ada 3 huruf dan tengah-tengahnya ada mad lazim 6 harokat. Maksudnya gimana? Contohnya nih, kan ini hurufnya sanakussulakum. Misalnya matnya di sini kita mau huruf sin ya. Tulis di mana nih, nggak muat? Di atas kelihatan nggak? Sin. Sin ada 3 kan? Yang dimaksud ada 3 tuh, ini loh. 1, 2, 3. Tengah-tengahnya ada mad lazimnya. Nah ini yang dimaksud mad lazim. Mukhaffaf hafi. Sin. Nah ini. Jadi dia terdiri dari 3 susunan huruf. Atau qaf. Gitu kan? Atau sod. Pergi. Lam. Gitu ya. Paham akhwan sampai yang bagian ketiga?
Insya Allah Ustazah. Oke. 3 hurufnya gimana Ustazah? Itu tadi 3 tuh. Sin itu terdiri kalau dituliskan secara rinci ada 3 huruf nggak? Sa, sin, ya ini loh di atas ada warna merah Hana tulis. Kelihatan. Nun gitu ya. Nun ada 3 kan? Nun, waw sama nun gitu kan? Tengah-tengahnya mad lazim. Nah, Itu pembagian huruf yang ketiganya. Ya ngerti ya. Agak diajak mikir untuk mad harfinya. Untuk ain. Nah, untuk ain kan tadi kan ijma'uha kam asal naqas. Tapi kan ada ainnya. Nah, tapi ain ini ada 2 keadaan bacanya kan. Yang tuh salah satu ahruf aidon. Jadi ain itu juga ada 3 huruf ya di dalamnya. Ya enggak? Ain ya sama nun ya kan? Tertulisnya. Dan tengah-tengahnya ada madnya, si ya-nya tadi, madnya kan? Jadi mad. Dan mikdarnya itu ada 2. Ada 2 macam, 4 atau 6. 4 atau 6 ya. Itu dari segi jalur syatibiyah ya. Kita pakai riwayat Hafiz jalur syatibiyah yang ana ajarin ini. Dan ya di sini disebutnya madlin disukun al-lazim al-harfi mukhaffaf. Madlin disukun al-lazim al-harfi mukhaffaf. Apa namanya? Madlin kan karena apa? Ya sukun sebelumnya fathah. Ya enggak? Madlin disukunil lazim al-harfi al-mukhaffaf. Ya, Ana enggak nge-share buku hari ini. Karena tadi laptopnya dipakai adik. Tapi yang paling afdol dari apa? Yang paling utama, ain itu bagusnya dibaca 6 harokat. Sebagaimana perkataan Imam Syatibi. Tafadhali ya Ustazati Fitri. Allah yubarik fiki wa hafadzakallah ya amanillah. Terputus-putus Ustazah. Gitu ya. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Terputus-putus tadi Ustazah. Jadi gimana? Afdolnya dibaca 6 harokat. Afdolnya dibaca 6 harokat. Sesuai apa? Halo Ustazah. Ustazah. Halo, masih terputus-putus. Sudah Ustazah. Oke. Wifi ya kayaknya. Tadi Ana ganti ke kartu. Oke. Kita akan bahas contohnya. Ini udah selesai Ana catat nih. Ana hapus nih. Saya belum. Akhwati. Udah Ustazah. Oke. Screenshot aja lah ya. Kalau nggak sempat screenshot minta sama temennya. Selanjutnya, Ana buka whiteboard lagi. Kita akan membahas contohnya di kata alif lam mim ya. Alif lam mim. Alif di sini dibaca mat nggak? Enggak Ustazah. Alif tetap dibaca alif. Nah, untuk lam, nah ini masuk ke tadi huruf apa? Nakus sulakum, ya enggak? Sanakus sulakum, lupa sini. Sanakus sulakum. Lam ini masuk lam. 3 huruf kan? Lam, alif sama mim. Dibaca berapa harokat dong kalau dia masuk ke kumpulan huruf sita harokat. Tapi dia mukhaffaf mustaqal. Mukhaffaf atau mustaqal? Mustaqal karena diidghamkan ke huruf mim. Alif mim yang setelahnya ya, yang mim ini. Diidghamkan ke sini. Mim jadi diidghamkan ke sini.
Mim, alif, lam, mim. Nah, mim di sini juga 6 harokat. Dia disebut mad lazim harfi mukhaffaf gitu. Oke, sampai di sini ngerti ya, Khot? Untuk hamim, haknya ini masuk yang 2 harokat ya. Haknya ini masuk ke yang 2 harokat. Mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi ini hukumnya ya. Ha, ini mad tabi'i harfi yang dibaca 2 harokat. Mimnya 6 harokat dibaca mad lazim harfi mukhaffaf ya. Nah, untuk toha ada nggak mad lazim di sana? Toha Nggak ada saya. nggak ada. Dia dibaca apa? Mad tabi'i harfi. Oke. Cukup ya, nanti yang semuanya alif lam ra semuanya sama aja insyaallah. Di sini ada sesuatu yang unik nih. Kenapa khusus untuk huruf ain dia dikasih 2 keadaan, ada 4, ada 6, ada 6 harokat. Ada yang tahu nggak alasannya? Kenapa dia istimewa? Karena ujungnya huruf nun. Ujungnya huruf nun. Terus kalau nun, kenapa nggak boleh? Kan di ujungnya nun juga. Kenapa dia 6 harokat doang? Oh iya ya. Karena seperti matlin bukan? Ini madlin itu, madlin. Bener, karena tengah-tengahnya ada madlin. Jadi dia diistimewakan huruf ain ini. Iltiqa'us sakinain ya. Salah. Aqwas sababain. Ada 2 sebab mad gitu. Pernah nggak belajar aqwas sababain ini? Nantilah ya. Jadi ada 2 keadaan. Bertemu madlin, tapi dia keadaannya mad lazim gitu. Nah, makanya dia bisa 2 keadaan. Itu kan. Kalau madlin kan, madlin itu berapa harokat bolehnya? 2, atau 4, atau 5, ya kan? Nah, kita boleh pakai madlinnya, yang 4-nya aja. Yang 2-nya nggak boleh. Karena mad lazim itu lebih kuat hukumnya gitu. Jadi ada urutan mad lazim gitu, yang kuat-kuatan. Nah, kita nggak boleh pakai 5, karena kita ngambil hukum mad lazimnya yang kuat 6. Tapi kita lebih utama pakai yang 6, karena mad lazim ini kedudukannya lebih tinggi lah, ibaratkan jabatan dia. Jadi dia lebih utama dipakai daripada pakai kedudukannya si madlin ini 4 harokat gitu. Gitulah kaidah sekilasnya gitu ya. Ngerti ya? Insyaallah gitu aja sih. Gitu aja. Kita masuk ke tahajinya ya. Oke. Karena buka dulu PDF-nya. Udah mau selesai nih dari ujung tuh. Di ujung tanduk. Cara tahajinya, akhwat ya. Cara tahajinya. Contoh. Nun gitu kan. Nun, mad lazim. 6 harakat. Nun. Gitu ya. Hamim, contoh. Ha. مد طبيعي مد طبيعي حركتان ميم مد لازم 6 حركات ميم ميم. Contoh lagi. Alif. Alif. Lam. Mad lazim 6 حركات Mim. Anak ngeblank. Bentar. Anak ngeblank. Ngeblank tiba-tiba. Karena tahajinya apa namanya? Tahajinya ini tuh jarang dipakai gitu.
Sebentar ya, karena ngeblank serius. Iya, kayaknya gitu deh. Insya Allah ya, bismillah. Lam, mad lazim, 6 harakat. Lam, alif, lam. Akhwat, kalian ragu nggak? Ragu Ustazah? Enggak, Iya kan? Ustazah. Ana ragu karena di situ mimnya harus masuk mudgham ke mim. Iya kan? Iya, jadi idgham mudgham. Ah, iya benar. Itu yang membuat Ana sangat ragu di hati Ana ini. Aduh, si Hafsa ini ya, nggak benar. Sebentar, Ana memecahkan keraguan Ana dulu ya. Beri Ana waktu sejenak. Atau kalau ada yang punya pendapat boleh sampaikan. Allahu Akbar, lupa. Iya gitu. Memang kayak gitu loh. Lamad, nih Ana baca nih. Kayak gini, lamad lazim. Tapi pakai harfi. Lamad lazim harfi 6 harakat lam. Tapi kelanjutan ke mimnya gimana? Ana lupa, ya Allah. Oh, ya Allah, Ana ingat. Astagfirullahaladzim. Ulang ya. Alif. Alif. Lam. Ana ingat, abis itu Ana lupa lagi. Sebentar, astagfirullahaladzim. Atau gini aja deh, entah Ana tanya dulu sama guru Ana ya. Ana ragu, Ana takut salah nyampein. Soalnya Nanti kayak ail itu kan juga masuk ke sin gitu ya Ustazah ya. Ana lupa waktu itu tuh pokoknya dimasukkan gitu, nanti dihukumin nun sukun kayak gitu, tapi Ana lupa. Seriusan Ana lupa. Allah alam, Ana lupa. Entah ini Ana ketiduran pas kelas ini, subhanallah ya. Dan lagi dulu Ana nggak ada rekaman sama sekali, nggak ada. Jadi mengandalkan ingatan. Ya gimana? Anda mau tanya ya, Ustazah tadi ya, nun, mad lazim, 6 harakat itu nggak ada kata-kata harfinya. Di bukunya nggak ada ya? Tapi kalau di ininya Ana ragu, tapi di bukunya sih nggak ada. Di buku ini kan. Tapi kalian boleh pakai nambahin untuk ini loh, biar penguat apa namanya? Ingatan kan. Hukumnya kan kalau kita orang asing kan berguna ya. Nentuin dia mad lazim apa. Boleh dipakai tahji, mim mad lazim harfi 6 harakat, boleh kayak gitu. Oh, na'am Ustazah. Syukran Ustazah. Barakallahu fik. Fik barakallah. Ya Allah, Ana nggak ingat sama sekali gimana cara tahjinya. Ana tanya dulu ya sama Ustazah Ana, insya Allah. Malam ini juga. Kan di sana masih sore ya. Insya Allah Ana tanya. Ya, jadi Ana cukupin dulu. Besok Ana bahas lagi. Kedarullah Ana benar-benar lupa gimana cara tahjinya. Afwan. Oke, nanti Ana tanya lagi. Karena nggak ada persiapan juga Ana di materi ini. Soalnya kan tadi targetnya sampai matamkin doang. Apa-apa, Ana cukupkan dulu. Sampai sini Ana mau tanya lagi ya? Nggak ada Ustazah. Jangan tanya hemat lazim harfi, jangan. Ana juga lupa. Jangan. Nanti Ana tanya dulu. Takut salah. Nah. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti biasa ya, jangan lupa merojaah akhwat. Ya. Nah, kalau nggak merojaah kalian lupa.